sendiri menanggapi hal-hal yang di luar sana yang bertebaran. Iki juga sendiri menyikapi hal itu dan mengambil suatu keputusan itu pasti ada pertimbangan dan juga pasti ada tanggung jawab di situ. Makanya Iki ya sudah, itu pertanggungjawaban aku gitu kepada Allah juga, dan aku juga tahu agama dan tidak bodoh-bodoh banget lah untuk hal itu, tapi setidaknya paham untuk hal di situ. Tapi beri kita itu untuk kasih waktu untuk berdiskusi aja sih, dan nanti akan terjawab gitu. Dan kalau untuk soal pertanggungjawaban pasti ditanggung jawab lah kalau seorang laki-laki mah. Ya, apalagi gitu. nantinya kalau memang menjadi seorang ayah ya gitu. Iya, pastilah bertanggung jawab untuk hal itu gitu. Dan tidak mungkin untuk lari dari tanggung jawab seorang ayah gitu. Jadi Doh berharap sama teman-teman semuanya yang mungkin punya sosial media yang mungkin lebih dari satu. Doh berharap aja sedikit aja rubah pandangan, pola pandang kita positif kepada orang gitu. Gak mungkin juga gitu kita berani setega itu, kita berani berbuat yang mungkin tidak sepaham dengan agama. Iya. Usia kandungan berarti dihitung biasanya itu sudah kesepakatan umum dokter kebidanan, biasanya dihitung dari hari pertama haid terakhir. Jadi kalau misalnya kehamilan itu 6 minggu, misalnya dari pemeriksaan didapatkan 6 minggu, sebenarnya itu dihitung bayinya itu aslinya 4 minggu karena masa suburnya kan 2 minggu setelah hari pertama haid terakhir. Ya, tergantung siklusnya, jadi tergantung siklus dari masing-masing. Siklus yang normal, siklus menstruasi bisa 23 sampai 35 hari. Jadi masa suburnya pun akan bervariasi gitu, tergantung dari siklusnya. Masa subur biasanya tadi dikatakan 14 hari sebelum haid yang akan datang. Kalau siklusnya 28 hari itu pas di tengah-tengah. Kalau siklusnya 23 hari berarti masa suburnya di hari ke-11. Jadi kita nggak bisa menentukan apakah ini hamilnya sesuai dengan dihitungnya sesuai dari pernikahan. Kita tidak menghitung seperti itu, dihitung dari siklus biasanya dan pemeriksaan dari USG-nya. Jadi bukan dari hitungan kapan nikahnya kita menentukan usia kehamilan, tapi tergantung siklusnya, dan setiap perempuan nggak sama gitu. Jadi hati-hati menginterpretasikan bahwa menikah baru segini kok sudah hamil. Ya misalnya kalau siklusnya 28 hari, menikahnya pas masa subur, 2 minggu kemudian sebulan kemudian dia positif, ya bisa pas itu namanya gitu. Belum konsepin sih sebenarnya. Cuma kalau emang ya seperti Mas bilang tadi wedding dream, ya dulu kepikiran pengen punya outdoor. Cuma saya sendiri pribadi yang emang fleksibel ya, ibaratnya jika emang one day emang punya pernikahan ya ngikutin aja gitu, ngikutin konsep. Dan mungkin nanti suatu saat kalau emang ada ya, pasti saya minta discuss sama pasangan saya dulu. Kalau dulu pengen saya sebenarnya di pinggir pantai, outdoor, terus tamu undangan pakai putih gitu sih. Pribadi saya pengen ketika saya menikah nanti itu kan kita sebagai pasangan, saya sendiri bakal ingin jadi Raja Sari dan pasangan saya juga jadi Ratu Sari, dan emang harus benar-benar spesial lah gitu sekali seumur hidup, momen yang emang benar-benar ya nggak bakal terulang lagi gitu. Jadi saya harus benar-benar maksimalin dan orang-orang yang juga yang dihadirin, orang-orang yang hadir dalam pernikahan saya tuh banyak gitu. Kalau sekarang kan emang situasinya aja nggak memungkinkan, jadi saya belum kepikiran juga untuk nikah gitu. Karena seperti keinginan saya dulu ketika saya nikah, saya pengen banyak orang yang bisa saya undang, bukan sesuatu yang seperti beli kacang goreng gitu. Perlu pemantapan dan perlu konsep pernikahan juga tuh banyak gitu. Oke, Bill. Jadi lari gitu. Bandingin ya, cuma yang ini agak beda sih dirasa, feeling saya sih ya. Bener nih, itu feeling saya begitu. Karena kalau yang sebelumnya
saya nggak ngerasain perasaan yang hari ini belakangan ini saya rasain gitu. Jadi ketika ketemu Natali, lihat Natali Sule ini agak lain nih. Sebelumnya sempat kan ada yang diisukan Sule deket A, B, C segala macam, bahkan saya jadi sutradara untuk syutingnya gitu kan. Ya, saya sampai enggak ini bohong nih gitu kan, sampai begitu. Cuman Kang yang kemarin udah 2-3 kali saya ketemu agak lain nih gitu kan. Bagaimana kedekatan dia dengan anak-anak. Ketika si Ferdi lagi bete, wah dia malas di lokasi syuting, saya coba godain, tiba-tiba dia masuk, ngajak jalan, kemarin belanja juga sama Ferdi. Saya ngerasa hal yang lain aja. Kan ada, kalau ada yang ego misalnya bareng anak-anak tapi sama Sule juga. Ini nggak di luar Sule, Sulenya syuting, Natalinya jalan sama anak-anak. Sama Putri juga kelihatannya akrab. Jadi saya sih sangat berharap ya, mudah-mudahan Allah menjodohkan mereka lah, karena kasihan juga anak-anaknya masih kecil, butuh sosok seorang ibu, dan Natali ini punya sikap dan dewasa. Jadi walaupun usianya tidak masih relatif muda, tapi kelihatannya dari sikap, dari ini lebih dewasa. Sule ini kan suka ngumpulin temen, dari mulai pemusik apa segala macam. Nah, Natali ini nggak sama, tapi dia merangkul, akrab gitu dengan teman-temannya, kelihatan akrab. Dan saya sempat tanya juga, walaupun adalah gitu keingin tahuan situ, gimana Natali. Anak-anak positif pandangannya. Ya artinya kalau teman-teman sekitar Sule pasti ada kekhawatiran kan, ntar aduh kalau istri Sule nikah ntar dia malah jadi gimana gitu. Ternyata enggak, dia bahasa Sundanya itu namanya cina saka aku abi cina gitunya. Ya artinya nggak dicuekin gitu, artinya dianggap ya kayak saya lah. Saya aja disapa duluan kan, disapa duluan gitu kan. Ya dia tahu mungkin Kang Diki dekat sama Sule, ini tahu sama Sule. Jadi punya etika yang cocok lah, saya rasa cocok. Kalau pernikahan sendiri gimana Kak? Hah? Enggak sendiri dong kalau nikah berdua. Ya Kang, gimana kabar Kang? Tunggu aja nanti. Pokoknya kalau saya nikah pasti diundang semuanya. Ya. Ya. Gimana Kang? Ya pokoknya nanti ya. Alhamdulillah baik, bagus. Hubungannya kita baik gitu ya, anak-anak semuanya deket. Rifki juga ya proses ya, kalau Rifki udah besar ya proses. Terus kalau Al yang paling lengket sama ayahnya gitu ya, ayah gitu. Kalau nelfon ketemu ngobrol sama ayahnya pasti minta ayah Al di mana, ini kereta mobil gitu. Kalau kalau Mesya juga gitu ya. Intinya memang kita kan menikah dulu baru pacaran gitu ya, jadi butuh proses gitu ya, dan anak-anak juga membutuhkan proses. Alhamdulillah suami sosok yang sangat baik, yang perhatian, penuh kasih sayang, sangat-sangat bisa diajak komunikasi dengan baik. Pokoknya perhatian banget deh, pokoknya sangat bertanggung jawab, bisa berkomunikasi dengan baik, selalu berusaha untuk membahagiakan istrinya. Banyak sih, maksudnya justru dia tuh seneng sekali kalau dalam segala hal bisa dilibatkan gitu kan. Ada suami yang nggak mau tahu gitu, handle aja sendiri gitu kan. Handle aja sana sendiri gitu, bagaimana gitu. Kalau suamiku tipenya ini adalah suami yang senang dilibatkan dalam segala hal gitu. Jadi kita sama-sama terbuka, nggak ada umpet-umpetan soal apapun ya, dari soal apapun gitu yang tadinya tabu buat aku kemarin, 17 tabu banget, sama hal-hal kayak handphone, dompet, suami gitu. Tapi kalau sama suamiku ini justru suamiku tuh menyerahkan semuanya sama aku. Jadi kayak handphone pegang, aku tahu pinnya dan sebaliknya gitu. Jadi gak ada rahasia di antara kita. Tidak ada rahasia, tidak ada jarak.
kita saling terbuka, saling sayang. Harapannya menjadi rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah, fil jannah. Sampai kakek nenek tua bareng, sampai surganya Allah gitu ya. Menerima kekurangan satu sama lain, saling melengkapi gitu, menjadikan kekurangan adalah sesuatu yang indah gitu ya. Jadi justru Masya Allah ya, rumah tangga ini luar biasa gitu. Yang aku baru rasakan saat ini adalah rumah tangga yang sesungguhnya benar-benar pokoknya aku sayang. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.